A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan ulang dari kelompok 4, yaitu tentang sumber dan dalil-dalil hukum Islam. Sumber dan dalil hukum Islam. Pengertian dalil hukum. Dalil secara bahasa berarti petunjuk atau penunjuk jalan. Dalam istilah ilmu fikih, dalil adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan dasar atau landasan untuk menetapkan suatu hukum syariat. Terus tuh ada 4 sumber hukum Islam yang disepakati muttafaq alaih. Yang pertama yaitu ada Al-Quran. Sumber pertama dan utama Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dan merupakan sumber hukum tertinggi. Yang kedua, dalil kedudukannya. Kami turunkan kepadamu Alkitab Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu. Sumber dan dalil hukum Islam. Pengertian dalil hukum. Dalil secara bahasa berarti petunjuk atau penunjuk jalan. Dalam istilah ilmu fikih, dalil adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan dasar atau landasan untuk menetapkan suatu hukum syariat. Ada 4 sumber hukum Islam yang disepakati muttafaq alaih. Yang pertama, Al-Quran. Sumber pertama dan utama Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dan merupakan sumber hukum tertinggi. Terus tuh ada dalil kedudukannya. Kami turunkan kepadamu Alkitab Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu. Surat An-Nahl ayat 89. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. Surat An-Nisa ayat 105. Yang kedua yaitu ada as-sunnah atau hadis. Sumber kedua, segala perkataan qauliyah, perbuatan fi'liyah, dan ketetapan takriyah. Nabi Muhammad SAW, dalil kedudukannya, apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Surat Al-Hasyr ayat 7. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sesungguhnya ia telah taat kepada Allah. Surat An-Nisa ayat 80. Fungsi sunnah terhadap Al-Quran menjelaskan yang global, mujmal, mengkhususkan yang umum, am, membatasi yang mutlak, menetapkan hukum baru yang belum ada. Menetapkan hukum baru yang belum ada di Al-Quran. Yang ketiga, yaitu ada ijma. Sumber ketiga, kesepakatan seluruh ulama mujtahid dalam suatu masa setelah wafatnya Nabi SAW atas suatu hukum syariat. Dalil kedudukannya, dan barang siapa menentang Rasul setelah jelas kebenarannya baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia dan kami memasukkan ke dalam neraka jahanam. Surat An-Nisa ayat 115. Hadis Nabi SAW, umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Contoh ijma, pengumpulan Al-Quran menjadi satu mushaf di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang keempat, terakhir yaitu qiyas.
Sumber keempat, menyamakan hukum suatu perkara baru dengan perkara yang sudah ada hukumnya dalam Al-Quran. Sunnah, karena keduanya memiliki kesamaan ilat, sebab alasan hukum. Dalil kedudukannya, maka ambillah pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan. Surat Al-Hasyr ayat 2. Hadis Nabi SAW kepada Mu'az bin Jabal, dengan apa engkau memutuskan hukum? Mu'az menjawab, dengan kitab Allah, lalu sunnah Rasulnya, lalu aku berijtihad dengan pendapatku. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Contoh kias mengharamkan narkoba dikiaskan dengan khamar karena sama-sama memabukkan dan merusak akal. Salafi yang masih diperdebatkan para ulama. Sumber penjelasan pendukung. Ihtisan, berpindah dari qiyas umum ke qiyas khusus yang lebih kuat. Mazhab Hanafi. Maslahah mursalah, kemaslahatan umum yang tidak ada dalil khusus. Mazhab Maliki. Terus tuh ada urf, adat kebiasaan yang tidak bertentangan syariat semua mazhab. Terus tuh ada istishab, menetapkan hukum berdasarkan keadaan sebelumnya. Mayoritas ulama syar'u man qablana, syariat nabi-nabi sebelum Islam sebagian ulama. Terus tuh ada qaulus sahabi, pendapat sahabat Nabi SAW. Mazhab Maliki dan Hambali, urutan penggunaan dalil. Yang pertama itu ada Al-Quran. Setelah Al-Quran itu ada As-Sunnah. Setelah As-Sunnah ada ijma, ada qiyas, dan dalil pendukung. Terus tuh ada, jika ada jawaban di Al-Quran, tidak perlu kita itu ke sunnah. Jika ada di sunnah, tidak perlu kita tuh ke ijma, dan seterusnya. Siapa yang menetapkan sumber hukum ini? Tokoh kontribusinya yaitu ada Imam Asy-Syafi'i. Lahirnya itu Imam Syafi'i 150 sampai Imam Syafi'i 150 sampai 204 Hijriah. Orang pertama yang membukukan ilmu usul fikih dalam kitab Ar-Risalah, menetapkan 4 sumber utama secara sistematis. Yang kedua ada Imam Maliki 93 sampai 179 Hijriah, menambahkan muslahah, mursaha, dan urf. Yang ketiga ada Imam Abu Hanifah 80 sampai 150 Hijriah, mengembangkan metode ihtisan dan qiyas. Yang selanjutnya ada Imam Ahmad bin Hambal 164 sampai 241 Hijriah, sangat berperang pada hadis dan kulus sahabi. Ulama usul fikih mengembangkan lebih lanjut dalam karya-karya ilmiah.